Selanjutnya yang diharamkan oleh Rasulullah, binatang yang diharamkan bagi kita adalah binatang-binatang yang menjijikkan atau hasyarat atau khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Segala binatang yang menjijikkan, kalau kita mengacu pada ayat ini, adalah haram. Apa sih? Contohnya lalat. Lalat itu binatang yang menjijikkan. Ulat, lintah, kelabang, kutu termasuk, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu binatang yang menjijikkan pada dasarnya adalah menurut ayat ini haram hukumnya untuk kita konsumsi. Yang selanjutnya, binatang yang haram untuk dikonsumsi adalah binatang pemakan kotoran. Apa aja binatang pemakan kotoran itu? Contoh kumbang. Kumbang kotoran itu haram untuk kita makan. Dan juga lalat, karena lalat itu juga pemakan kotoran. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini bersumber dari Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang memakan hewan pemakan kotoran dan juga susunya. Jadi kalau ada binatang kok pemakan kotoran, maka binatang itu haram dikonsumsi. Lalu bagaimana kalau binatang itu awalnya bukan pemakan kotoran, karena terpaksa dia berada di dalam lingkungan kotoran atau tempat sampah? Kan banyak biasanya binatang ternak tapi makannya makan kotoran. Ya, makan kotoran, tempatnya di situ saja, maka binatang itu harus dikucilkan dulu, dipisahkan dulu dari kotoran selama 6 bulan, baru diberi makan yang baik, sesuatu yang baik, baru boleh dikonsumsi. Itu sudah pendapat ulama, ya anak-anak. Selanjutnya yang dilarang di dalam hadis maupun Al-Quran itu adalah daging yang terpotong dari hewan yang hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya ada hewan masih hidup, terus kalian potong kakinya, diambil untuk dimasak, maka haram hukumnya, karena itu dianggap bangkai. Nah, jadi itulah binatang-binatang yang diharamkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalian pahami ini, yang kalian pelajari ini bermanfaat buat kalian. Kenapa? Karena kita memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan binatang yang diharamkan. Dan kalian tadi sudah mengetahui ada beberapa tipe dari binatang itu yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu karena memang bendanya, ataukah karena proses pendapat pengambilannya? Ya. Contoh yang memang benar-benar dari bendanya, seperti babi, itu memang oleh Allah sangat diharamkan. Lalu apa sih manfaat atau bahaya bagi kita, ya, kalau kita memakan hewan yang diharamkan oleh Allah? Apa sih bahayanya kalau kita memakan binatang yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, kalau kita memakan binatang yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya, kalau kita masih memaksa, padahal hewan itu sudah diharamkan oleh Allah, ternyata kok kita
masih memakannya juga, maka kita akan dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal kita sangat membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa dan mengotori kesucian jiwa. Kenapa seperti ini? Karena orang ini sudah melanggar larangan Allah. Bukankah Allah sudah melarang kita memakan binatang yang haram, tapi kok kita masih melakukan juga, maka kita terjerumus melakukan sebuah perbuatan dosa dan juga jiwa kita sudah tidak suci lagi. Yang ketiga, mengakibatkan amal ibadah dan doa kita ditolak. Nah, kenapa kok ditolak? Ya karena kita sudah melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Kita diperintahkan untuk tidak memakan makanan yang haram, ternyata kita masih memakan makanan yang haram. Itu artinya doa kita ditolak oleh Allah, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Yang selanjutnya, dari segi kesehatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, binatang yang diharamkan oleh Allah, pasti di situ mengandung mudarat. Sehingga kalau kita memakannya akan mengganggu kesehatan badan kita, fisik kita, dan juga mengganggu ketenangan dan kesucian jiwa kita. Maka dari itu anak-anak, kita harus menghindari makanan-makanan, terutama binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah, karena bahayanya sangat besar bagi kita semua. Tentunya kita ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita sehat, kita ingin selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dan kebahagiaan tidak hanya di dunia ini, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita semua mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga dengan seperti itu kita semua akan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sekian ya anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.